Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby, NIM 221564, mahasiswi IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Sekarang saya semester 5, program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan memperlihatkan materi digital berupa infografis dengan materi teknik restrukturisasi kognitif dalam meningkatkan kemampuan resiliensi pada siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan media digital berupa infografis dengan judul Teknik Restrukturisasi Kognitif dalam Meningkatkan Resiliensi Siswa. Yang pertama yaitu definisi resiliensi. Nah, definisi resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan dan beradaptasi dengan perubahan. Di sini maksudnya, seorang siswa mampu untuk bangkit dari kesulitan ketika ia mengalami kesulitan dan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan di lingkungannya. Selanjutnya yaitu poin 2, yaitu pentingnya resiliensi siswa di lingkungan belajar. Yang pertama yaitu menghadapi tantangan. Nah, siswa yang resilient mampu menghadapi dan mengatasi kesulitan akademik dengan lebih baik. Yang kedua yaitu motivasi belajar. Nah, resiliensi mendorong siswa untuk terus berjuang dan tidak menyerah saat menghadapi kegagalan. Yang ketiga yaitu kesejahteraan mental. Resiliensi membantu siswa memelihara kesehatan mental dan emosional di lingkungan sekolah. Poin ketiga yaitu konsep restrukturisasi kognitif. Restrukturisasi kognitif adalah teknik yang membantu siswa mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif, sehingga meningkatkan resiliensi mereka dalam lingkungan belajar. Nah, teknik ini cocok diterapkan atau digunakan pada siswa untuk meningkatkan resiliensi siswa. Yang keempat yaitu memahami konsep restrukturisasi kognitif. Poin pertama, identifikasi pikiran negatif. Di sini siswa harus menyadari pola pikir negatif yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan dirinya. Poin kedua yaitu tantangan pikiran negatif. Siswa harus menganalisis bukti yang mendukung atau membantah pikiran negatif tersebut. Poin ketiga, ganti dengan pikiran positif. Mengembangkan perspektif baru yang lebih konstruktif dan memotivasi diri. Contohnya seperti ini. Siswa itu punya pikiran negatif seperti saya tidak bisa mengerjakan soal ini, saya tidak bisa mengerjakan tugas ini karena susah. Nah, ganti dengan pikiran positif. Contohnya yang perspektif baru dari siswa tersebut. Contohnya seperti ini, saya bisa mengerjakan soal ini mudah. Nah, hal tersebut bisa memotivasi diri si siswa agar ia lebih termotivasi untuk mengerjakan soal yang ia anggap tidak bisa tadi. Selanjutnya yaitu yang kelima, penerapan dengan mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Nah, sini saya memaparkan contohnya. Satu, yang pertama, dari tidak bisa ke belum bisa. Mengganti keyakinan bahwa gagal adalah sesuatu yang permanen menjadi sementara. Contohnya begini, saya tidak bisa mengerjakan MTK ini. Saya tidak bisa. Jangan sebut tidak bisa. Bisa diganti dengan belum bisa. Nanti saya akan belajar. Belajar dengan teman atau bertanya dengan guru. Yang kedua yaitu dari masalah pribadi ke pengalaman umum. Nah, memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari proses belajar, bukan kekurangan diri. Selanjutnya yaitu dari semua atau tidak sama sekali ke bertahap. Memecahkan tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih realistis. Yang keempat yaitu dari gagal total ke belajar dari kesalahan. Melihat kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, bukan akhir dari segalanya. Yang keenam yaitu langkah-langkah teknik restrukturisasi kognitif. Yang pertama, identifikasi. Tahap ini siswa mengenali pikiran negatif yang menghambat kemajuan mereka. Yang kedua, analisis. Selanjutnya, siswa menguji bukti yang mendukung atau membantah pikiran negatif tersebut.
Yang ketiga yaitu restrukturisasi. Pada tahap ini siswa mengembangkan perspektif baru yang lebih konstruktif dan memotivasi diri. Yang ketujuh yaitu manfaat jangka panjang teknik restrukturisasi kognitif. Tentu, meningkatkan prestasi akademik siswa, kesejahteraan mental siswa, dan keterampilan hidup siswa. Yang kedelapan yaitu implementasi jangka panjang teknik restrukturisasi kognitif. Integrasi teknik restrukturisasi kognitif ke dalam kurikulum dan program konseling di sekolah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesulitan, tantangan, serta solusi yang saya temukan selama proses pengembangan materi digital saya. Yang pertama yaitu proses pengembangan materi digital ini kan menggunakan Canva. Nah, Canva ini adalah aplikasi online. Jadi perangkat yang kita gunakan itu harus selalu terkoneksi dengan data atau WiFi agar fitur-fitur di dalamnya itu dapat kita akses dan dapat kita gunakan. Yang kedua, ada beberapa di dalam aplikasi Canva ini fitur-fiturnya berbayar. Jadi jika kita tidak berbayar, maka fitur-fitur di dalamnya ini juga kita terbatas dalam menggunakannya. Yang ketiga yaitu kebanyakan template yang tersedia itu kurang sesuai dengan topik materi kita. Nah, di sini kita harus mengganti dan menata ulang posisi-posisi template-nya. Misalnya saja animasi yang disediakan si template tadi tidak sesuai dengan topik kita. Di sini kita harus mengganti animasi tadi sesuai dengan topik bahasan kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari kesulitan dan tantangan yang saya temukan selama proses pengembangan media digital berupa infografis saya. Yang pertama yaitu solusinya tentu jaringan atau sinyal harus mendukung. Jadi selama menggunakan aplikasi Canva, kita tidak putus nyambung. Kedua yaitu usahakan untuk berbayar agar bisa menggunakan fitur-fitur pro yang tersedia di Canva. Kalaupun kita tidak pro, usahakan untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang tersedia di Canva. Solusi yang ketiga adalah kita harus berusaha belajar dan latihan cara mendesain tata letak atau posisi yang tepat di template. Sesudah hasil presentasi materi digital berupa infografis yang saya kembangkan menggunakan Canva. Jika ada salah dalam